Fikih 3 bab 5 Puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Olivia. Hari ini kita akan belajar fikih di semester 3. Kita akan belajar dimulai dari bab 5, yaitu tentang puasa Ramadan. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas puasa. Mulai dari pengertian puasa. Apa itu puasa? Tentunya kalian semuanya pernah melaksanakan puasa. Nah, puasa itu menurut bahasa artinya adalah menahan dan berhenti dari segala sesuatu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah puasa. Nah, puasa itu masuk ke rukun Islam yang keempat. Jadi, kita sebagai umat Islam itu hukumnya wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam puasa. Yang pertama itu puasa wajib. Kalau puasa wajib itu berarti kita wajib untuk melaksanakan puasa karena ini termasuk puasa wajib. Apa saja puasa wajib itu? Yang pertama itu ada puasa Ramadan, yang kedua itu adalah puasa kafarat, yang ketiga itu adalah puasa nazar. Kalau puasa Ramadan itu adalah puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 1 Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam itu wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi yang sudah balik dan dia mampu dan kuat untuk melaksanakan puasa Ramadan serta dia juga sudah balik. Yang kedua itu adalah puasa kafarat. Kalau puasa kafarat yaitu puasa yang wajib kita laksanakan bagi orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang pada bulan Ramadan sebagai tebusan atau penghapus dosa karena telah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Contohnya ketika kalian tidak lagi sakit atau tidak lagi berhalangan, itu kamu membuka puasa atau mokel tanpa ada sebab tertentu, maka kamu akan membayar dengan puasa kafarat. Nah, selanjutnya itu adalah puasa nazar. Kalau puasa nazar di sini puasa yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah berjanji akan berpuasa jika maksud dan keinginannya itu sudah tercapai. Misalkan kamu ketika mau ujian nasional, kamu ingin lulus dengan nilai yang sangat bagus dan memperoleh juara, kamu akan berjanji akan melaksanakan puasa selama 1 hari. Nah, ketika tujuan kamu itu tercapai, maka kamu harus membayar puasa yang telah kamu janjikan tadi. Selanjutnya itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Tapi apabila dilaksanakan itu tidak akan mendapat pahala, apabila tidak dilakukan itu tidak berdosa. Contohnya puasa Senin dan Kamis, terus puasa 3 hari setiap pertengahan bulan Hijriah pada tanggal 13, 14, dan 15. Ataupun puasa Daud yaitu puasa sehari, puasa seharinya tidak puasa. Terus puasa hari Arafah dan puasa Asyura itu termasuk puasa sunnah. Yang selanjutnya itu adalah puasa haram. Jadi kalau puasa haram ini adalah puasa yang dilarang dilakukan oleh setiap umat Islam. Nah, apabila dilaksanakan itu tidak akan mendapatkan pahala, bahkan berdosa. Contohnya apa? Yaitu puasa pada 2 hari raya, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha, serta puasa hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah puasa makruh. Kalau puasa makruh itu adalah puasa yang sebaiknya tidak dilaksanakan oleh umat Islam karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya itu adalah puasa pada tanggal 12 Rabiul Awal atau saat kelahiran Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya itu adalah syarat wajibnya puasa. Yang pertama itu Islam. Jadi semua umat yang beragama Islam itu hukumnya wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua itu adalah baligh. Baligh di sini kalau laki-laki itu yang sudah berusia kira-kira 15 tahun dan bagi perempuan itu kira-kira usianya 13 tahun atau sudah haid. Kalau misalkan seorang perempuan yang belum sampai usia 13 tahun kok sudah haid, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terus kalau untuk anak-anak yang belum mumayyiz itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi mereka dianjurkan latihan berpuasa meskipun tidak sehari penuh. Dan yang selanjutnya itu adalah berakal sehat. Di sini yang wajib untuk berpuasa itu adalah orang yang berakal sehat. Tidak wajib bagi orang yang gila ataupun orang yang sedang mabuk. Nah, selanjutnya itu adalah suci dari haid dan nifas. Itu wajib untuk puasa. Kalau mereka itu masih haid ataupun nifas, berarti dia tidak wajib untuk puasa. Yang selanjutnya itu adalah mampu atau kuat berpuasa. Jadi orang tersebut itu mampu dan kuat untuk melaksanakan puasa, tidak dalam keadaan yang lemah ataupun dalam keadaan sakit. Yang selanjutnya itu adalah mukim, yaitu berada di tempat tinggal sendiri, bukan dalam perjalanan. Yang selanjutnya itu adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu syaratnya adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua itu mumayyiz, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mengetahui baik dan buruknya sesuatu. Yang ketiga itu suci dari haid dan nifas, itu khusus untuk perempuan. Dan yang terakhir itu pada waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, untuk tambahan pada waktu bulan Ramadan itu Rasulullah itu pernah bersabda yang diriwayatkan oleh yang telah diriwayatkan oleh Muslim, yaitu janganlah kamu berpuasa kecuali melihat hilal atau pada tanggal 1 Ramadan, dan janganlah berhari raya kecuali kamu melihat hilal tanggal 1 Syawal. Jadi kalau sudah memasuki tanggal 1 Ramadan berarti kita itu wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Jadi niat itu untuk berpuasa harus dilakukan pada malam hari atau paling lambat sebelum terbit fajar pada setiap hari bulan Ramadan. Kecuali untuk puasa sunnah wajib masih diperbolehkan niat pada pagi harinya. Jadi kalau niat itu kamu bisa melaksanakan pada malam hari. Kok ketika malam hari kalian lupa, bisa niat di pagi hari sebelum terbitnya fajar. Nah, selanjutnya itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu termasuk rukunnya puasa. Dan selanjutnya ada sunnah puasa. Nah, sunnahnya puasa itu apa saja? Nah, kalau sunnahnya puasa itu merupakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Apabila sunnah puasa itu dilaksanakan, maka kalian akan menambah pahala. Tapi kalau kalian tidak melaksanakan sunnahnya, itu juga tidak apa-apa dan tidak berdosa. Apa saja sunnahnya? Yang pertama itu adalah makan sahur.
Jadi kalau makan sahur itu adalah makan yang waktunya tengah malam sampai menjelang terbitnya fajar, itu makan sahur. Tujuannya apa? Tujuannya apa untuk makan sahur itu? Tujuannya apa? Yaitu untuk menambah kekuatan pada saat berpuasa. Makanya kita itu disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur sampai beberapa menit menjelang imsak, itu karena termasuk sunnahnya puasa. Yang kedua itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita sudah mendengar azan maghrib kita segerakan untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya, yang nomor 3 itu adalah berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Kalau kalian punya kurma atau sesuatu yang manis itu bisa kita makan terlebih dahulu, karena itu juga termasuk dari sunnahnya puasa di bulan Ramadan. Yang selanjutnya itu adalah berdoa sebelum dan ketika berbuka puasa. Yang selanjutnya memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, itu juga termasuk sunnah. Terus yang selanjutnya nomor 6 itu memperbanyak sedekah. Ketika di bulan puasa kita perbanyak sedekah. Terus yang nomor 7, meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk beribadah. Jangan digunakan untuk sesuatu hal yang tidak berguna. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang positif. Terus yang selanjutnya itu memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Jangan hanya diam saja di rumah ataupun tidur saja, tapi perbanyak untuk membaca Al-Quran. Dan selanjutnya itu ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja pada siang hari, itu termasuk batal puasanya. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja, termasuk batal puasanya. Kalau muntah tanpa disengaja, maka puasanya sampean itu tidak batal. Yang ketiga, keluar darah haid ataupun nifas. Terus yang nomor 4, gila. Kalau gila, tiba-tiba gila, maka dia puasanya itu batal. Terus yang terakhir itu adalah murtad atau keluar dari Islam. Yang selanjutnya itu orang yang boleh meninggalkan puasa. Siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa? Yang pertama itu adalah orang yang sedang sakit. Nah, kalau sakitnya itu parah, terus dia khawatir tidak akan sembuh, maka dia boleh membatalkan puasanya. Terus yang kedua itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dalam perjalanan yang cukup jauh, dan dia merasa tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh meninggalkan puasa. Terus yang nomor 3 itu ibu hamil dan menyusui. Karena ibu hamil dan ibu menyusui itu khawatir terhadap anaknya, maka dia boleh untuk berbuka atau boleh tidak puasa. Tapi mereka itu akan membayar puasa di waktu setelah bulan Ramadan. Terus selanjutnya itu adalah orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini ketika orang itu sudah tua, sudah tidak mampu dan tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka dia boleh tidak puasa, tapi mereka harus membayar fidyah. Dan yang selanjutnya itu adalah perempuan yang sedang haid dan nifas, itu boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, amalan di bulan Ramadan. Apa saja amalan di bulan Ramadan? Yang pertama itu melaksanakan sholat tarawih dan witir. Kalau kalian di rumah misalkan pada bulan Ramadan, ketika kalian waktunya tarawih, juga berangkat untuk tarawih. Jangan sampai kita melewatkan amalan di bulan Ramadan, terutama sholat tarawih dan witir. Terus yang nomor 2 itu memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Terus yang ketiga, iktikaf. Nah, iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid. Syarat sahnya iktikaf itu harus Islam. Dia juga balik, mumayyiz, suci dari hadas kecil maupun besar, dan suci dari haid dan nifas. Nah, sedangkan yang membatalkan iktikaf itu adalah
orang yang keluar dari masjid secara sengaja tanpa alasan yang kuat. Terus hilangnya kesadaran akal karena gila ataupun mabuk. Terus dalam keadaan haid dan nifas bagi perempuan. Terus yang selanjutnya itu memperbanyak sedekah. Selanjutnya memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, selanjutnya di sini ada niat dan doa berbuka puasa di bulan Ramadan. Pastinya anak-anak semuanya sudah pada hafal tentang niat puasa dan berbuka puasa. Lafal niatnya puasa yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu lafal niatnya puasa. Kalau doa berbuka puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan sukses selalu. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker dan jaga jarak dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustadzah. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.